pencipta karsa dan karya di seluruh pelosok Nusantara. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Untuk fokus-fokusnya itu adalah yang ada perusahaan-perusahaan asingnya dan di perhotelan. Karena wilayah kerja kami adalah seksi untuk pariwisatanya. Saya berdasarkan aturan yang berlaku bahwa masa jabatan sekda itu 5 tahun. Setelah itu dievaluasi. Kira-kira bahwa 1 bulan sebelum berakhir itu kita evaluasi. Apakah masih diperpanjang atau tidak. Berdasarkan Saudara, selamat pagi dari kawasan Bukit Hulu Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Munyanse tunjuk asisten 1 sebagai PLH Sekda Kota Bau-Bau. Kantor Imigrasi kelas 2 non-TPI Bau-Bau mengintensifkan pengawasan orang asing di wilayah pertambangan dan perhotelan. Saudara, inilah Warta Kepton pagi hari ini, Sabtu. Kami ulangi, hari Kamis 2 Februari 2023 bersama saya, Buh Zuda. Kita ke berita yang pertama. Munyanse tunjuk asisten 1 sebagai PLH Sekda Kota Bau-Bau. Selengkapnya Herul Mulkuf menurunkan laporannya. saya berdasarkan aturan yang berlaku bahwa masa jabatan sekda itu 5 tahun. Setelah itu dievaluasi. Kira-kira bahwa 1 bulan sebelum berakhir itu kita evaluasi. Apakah masih diperpanjang atau tidak. Berdasarkan masa jabatan Dr. Roni Mutar, Magister Pendidikan, sebagai Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau telah resmi berakhir pada 31 Januari 2023. Terkait berakhirnya masa jabatan Jenderal ASN Pemkot Bau-Bau itu, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse secara resmi telah melayangkan surat penyampaian pemberhentian yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari per 31 Januari 2023. Ditemui di ruang kerjanya Rabu siang, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengatakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, masa jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun. Berdasarkan hal itu dan juga memperhatikan rekomendasi tim evaluasi pejabat pimpinan tinggi Pratama, Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, diputuskan untuk tidak memperpanjang masa jabatan Roni Mutar sebagai Sekda Kota Bau-Bau. saya berdasarkan aturan yang berlaku bahwa masa jabatan sekda itu 5 tahun. Setelah itu dievaluasi. Kira-kira bahwa 1 bulan sebelum berakhir itu kita evaluasi. Apakah masih diperpanjang atau tidak. Berdasarkan permintaan almarhum dulu bahwa dibutuhkan tenaga dari Unhalu untuk mengisi jabatan tertentu seperti beberapa OPD saat itu, kemudian untuk jabatan sekda. Dan asumsi belum ada yang memenuhi kriteria atau kapasitas untuk itu. Nah, berdasarkan hasil evaluasi kami terakhir, rupanya untuk staf yang
punya kapasitas itu sudah cukup di sini. Sehingga staf pinjaman kita pulang. Ahmad Muniansyah menyebut sebelum surat pemberhentian ini dikeluarkan, dirinya telah berkonsultasi dengan Gubernur Sultra Ali Mazi. Selain itu, Ahmad Muniansyah juga mengaku telah meminta Rektor Universitas Haluoleo untuk menarik kembali Roni Muhtar sebagai tenaga pengajar di Universitas Negeri di Kota Kendari itu. Berdasarkan hasil evaluasi tim yang saya bentuk, rekomendasinya tidak. Makanya saya buatlah pengembalian ke Unhalu. Kemarin sebenarnya saya minta Pak Rektornya tarik, tapi rupanya Pak Rektornya memperpanjang, padahal saya tidak minta. Ada yang minta untuk diperpanjang. Yang harusnya meminta itu kan pengguna. Dan sampai saat ini tidak pernah ada tembusan ke saya. Cuma saya dapat informasi dari salah satu pejabat di Unhalu bahwa ada surat tentang permintaan perpanjangan dan Rektor menjawabnya dengan memperpanjang. Yang butuhkan saya kok orang lain. Untuk mengisi kekosongan jabatan, sembari menunggu penetapan pelaksana tugas oleh Gubernur, Ahmad Muniansyah menunjuk Asisten 1 Tamsir Tamim sebagai pelaksana harian Sekda Bau-Bau. Selanjutnya, PLT Sekda yang akan mengurus administrasi untuk segera melaksanakan lelang jabatan Sekda Bau-Bau definitif. Reporter RRI Bau-Bau, Harul Mulku melaporkan. Pendengar, Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Bau-Bau mengintensifkan pengawasan orang asing di wilayah pertambangan dan perhotelan. Mengenai hal ini, Afriansa melaporkan. Untuk fokus-fokusnya itu adalah yang ada perusahaan-perusahaan asingnya dan di perhotelan-perhotelan. Pasca naik kelas, Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Bau-Bau langsung tancap gas melaksanakan program kerja tahun 2023. Salah satunya mengintensifkan pengawasan orang asing di wilayah pertambangan dan perhotelan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Bau-Bau, Teguh Santoso mengatakan, 2 lokasi tersebut menjadi fokus pengawasan karena wilayah kerja imigrasi Bau-Bau merupakan daerah wisata dan sebagian terdapat kegiatan pertambangan. Pengawasan orang asing di lokasi tersebut, lanjut Teguh, dilakukan dengan menggelar operasi gabungan. Untuk fokus-fokusnya itu adalah yang ada perusahaan-perusahaan asingnya dan di perhotelan-perhotelan. Karena wilayah kerja kami adalah seksi untuk pariwisatanya. Jadi yang jelas banyak wisata-wisata yang menginap di perhotelan-perhotelan. Kalau untuk pertambangan di sini ada yaitu di wilayah Buton yaitu PT KPA yaitu PT Aspal. Terus PT Diamond itu di Buton Tengah dan ada di wilayah Kabaena. Di samping itu, kata Teguh, pihaknya juga akan membentuk tim pengawasan orang asing atau tim Pora Kecamatan yang diharapkan dapat membantu imigrasi Bau-Bau yang memiliki wilayah kerja cukup luas. Adapun wilayah kerja imigrasi Bau-Bau meliputi Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Utara, Buton Tengah, Muna, Muna Barat, dan sebagian wilayah Kabupaten Bombana, yaitu Pulau Kabaena. Tapi di sini kami akan lebih menekankan di pengawasan, yaitu kita akan melakukan operasi gabungan, akan bentuknya tim Pora Kecamatan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Bau-Bau. Sejauh ini, kata Teguh, pihaknya belum menemukan warga negara asing melanggar dalam artian semua dokumen keimigrasian mereka lengkap dan tanpa permasalahan. Namun jika ditemukan ada yang melanggar, pihaknya akan menindak. Pada 2023 ini, tambah Teguh, pihaknya juga akan melanjutkan sejumlah inovasi pada 2022. Misalnya dari sisi pelayanan, pihaknya akan melanjutkan program paspor sedekah atau sekolah, desa, komunitas, dan perkantoran. Pelayanan akan dilakukan dengan cara door-to-door atau dari pintu ke pintu. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, Dinas Sosial Buton Selatan segera tuntaskan BLT disabilitas bagi 400 penerima hingga Februari 2023. Nilai bantuan dari pemerintah provinsi tersebut sebesar Rp750.000 per penerima manfaat. Mengenai hal ini, Waude Nurliani menurunkan laporannya.
Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan berupaya menuntaskan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT kepada ratusan penerima manfaat yang tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Busel tanpa kecamatan Batu Atas. Di penghujung tahun 2022 lalu, penyandang disabilitas Buton Selatan mendapatkan BLT dari anggaran APBD Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 400 penerima manfaat yang akan disalurkan melalui Bank Sultra. Kepada Sosial melalui Kabit Rehabilitasi Sosial Haryadi menjelaskan, sejak awal penyaluran 26 Desember lalu hingga saat ini penyaluran oleh pihak bank masih berlanjut pelayanannya. Persentase penyaluran masuk 80%, sisanya masih dalam proses kunjungan dari rumah ke rumah oleh pihak Bank Sultra dikarenakan penerima manfaat tidak dapat melakukan pengambilan di bank karena mereka penyandang disabilitas berat. Disabilitas ini nanti itu juga sementara masih berjalan karena ini disabilitas ini macam-macam ragamnya, jadi ada yang bisa memang langsung mencairkan di bank, ada juga pihak bank nanti yang mendatangi ke rumah-rumah penyandang disabilitas, memang disabilitas yang disabilitas berat lah kayak gitu nanti. Mereka yang akan berkunjung ke rumah-rumah oleh pihak bank. Jadi kami itu masih sekitar 80% kalau itu. Kalau untuk BLT penyandang disabilitas 750 per penyandang per PM penerima manfaat. Kalau untuk BLT dia uang tunai. Secara total, database penyandang disabilitas sejumlah 876 se-Kabupaten Buton Selatan, di mana 476 lainnya mendapatkan bantuan tunai yang bersumber dari APBD hingga APBN, sedangkan 400 lainnya bersumber dari pemerintah provinsi. Sebarang penerima bantuan di Kecamatan Batu Uga terdiri dari 12 kelurahan sebanyak 80 penerima manfaat, Sampelawang 16 kelurahan mendapatkan 100 penerima manfaat, 8 Dewa dari 7 desa mendapatkan kuota 50 penyandang disabilitas, Kadatua terdiri dari 10 desa terdapat 60 disabilitas, Kecamatan Siompu dari 10 desa mendapatkan alokasi 62 penerima manfaat, sedangkan Kecamatan Siompu alokasinya 8 penerima. Sementara itu Kecamatan Batu Atas terkendala karena soal jaringan dan keterlambatan pengiriman data, namun petugas lapangan tengah berupaya menuntaskan data agar tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan. Waden Huliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sedikitnya 8 orang narapidana Lapas Bau-Bau menghirup udara bebas karena mendapatkan program asimilasi di rumah. Selama menjalani asimilasi, para napi akan mendapatkan pembimbingan Balai Pemasyarakatan Kota Bau-Bau. Selengkapnya, Wauden Nurliani kembali menurunkan laporannya. Lapas kelas 2 Bau-Bau kembali memulangkan 8 narapidana untuk menjalani program asimilasi rumah. Terhitung sejak awal Januari 2023, Lapas Bau-Bau telah mengeluarkan 32 warga binaannya untuk menjalani program integrasi. Pengeluaran para warga binaan tersebut sebagai tindak lanjut keputusan Menkumham tertanggal 14 Desember 2022 tentang penyesuaian jangka waktu pemberlakuan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Melawarman menjelaskan, program asimilasi masih akan berlanjut hingga akhir Juni 2023. Bagi napi yang memenuhi syarat secara administratif dan substantif akan mendapatkan program tersebut. Ya, 32 tambah PB yang itu gabungan. Akhir Desember terus diperpanjang lagi sampai tanggal 31 Juni selama memenuhi syarat administratif dan substantifnya itu pasti kita akan usulkan, dan itu juga kita melihat dari sisa pidananya sehingga masa pidana. Sebelum dikeluarkan, Kalapas memberikan pengarahan dan pemahaman kepada warga binaan pemasyarakatan agar tidak sekalipun mengulang tindak pidana berulang. Disebutkan Kalapas program asimilasi di rumah menjadi solusi mengatasi kelebihan kapasitas yang menjadi masalah umum lapas di seluruh Indonesia. Warga binaan pemasyarakatan tersebut selama pelaksanaan asimilasi di rumah akan diawasi dan dibimbing oleh petugas Balai Pemasyarakatan Lapas Bau-Bau sesuai dengan tempat narapidana tersebut melaksanakan asimilasi. Dengan diperpanjangnya asimilasi di rumah ini, warga binaan yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 30 Juli 2023, maka asimilasinya dilaksanakan di rumah sampai dengan dimulainya integrasi berupa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Waden Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kemudian saya tunjuk asisten 1 sebagai PLH Sekda Kota Bau-Bau. Kantor Imigrasi kelas 2 non-TPI Bau-Bau mengintensifkan pengawasan orang asing di wilayah pertambangan dan perhotelan. Pendengar, demikianlah Warta Capton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.